Halo student primary 1B. Hari ini hari Kamis ya. Kalau kemarin kita Selasa dan Rabu kita Zoom, maka kalau hari Kamis itu kita belajarnya dari YouTube ya. Jadi hari ini kita belajarnya buku pengalamanku 1E, halaman bentar ya. Tadi sudah ketemu. Oke, halaman 36. Nah, sekarang buka buku kalian halaman 36 pembelajaran 3. Dan hari ini kita akan belajar dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Oke. Sekarang lihat di halaman 36, ayo berbicara. Di gambar itu ada gambar Nina dan Deli ya. Sekarang kita lihat percakapan mereka. Nina berteman dengan Deli. Mereka mempunyai kegemaran yang sama. Nina dan Deli gemar membaca. Mereka gemar membaca buku cerita. Mereka senang bertukar cerita tentang buku yang sudah dibaca. Nina dan Deli juga saling meminjamkan buku. Ayo bacalah percakapan antara Nina dan Deli berikut. Nah, kita lihat percakapan mereka. Nina berkata, "Deli, buku apa itu yang kamu bawa?" Lalu Deli bilang, "Ini buku kumpulan cerita rakyat," katanya. "Ini hadiah dari ayahku." Lalu Nina bilang, "Wah, kelihatannya menarik sekali, Del." Lalu Deli bilang, "Iya Nina, banyak cerita seru dan menarik." Nina bilang, "Bolehkah aku meminjam buku itu, Del?" Lalu Deli bilang, "Maaf Nina, aku belum selesai membacanya." Lalu Nina berkata lagi, "Bolehkah aku meminjamnya setelah kamu selesai membacanya?" Lalu Deli bilang, "Iya, tentu saja." Nah, jika kita mau minjam buku sama teman atau minjam barang, kita harus berkata yang sopan. Kalau misalnya mereka tidak mau meminjamkan, kalian jangan marah ya. Berarti mereka belum selesai membacanya atau belum selesai menggunakannya ya. Nah, sekarang halaman 37. Ayo isilah titik-titik berikut sesuai percakapan tersebut. Nah, coba kita isi dulu. Di situ ada teks ya. Deli mempunyai titik-titik cerita rakyat. Cerita rakyat. Nah, lalu Nina ingin buku tersebut. Deli meminta maaf karena Deli meminjamkan buku itu. Deli belum selesai buku itu. Nah, dari percakapan mereka tadi kita bisa tahu jawaban teks di sini ya. Deli mempunyai buku apa? Kalian baca di situ. Deli mempunyai apa? Deli mempunyai buku. Kalian ambil pensil lalu bisa salin jawaban dari teacher. Nina ingin apa? Nina ingin meminjam. Nah, lalu Deli meminta maaf kepada siapa tadi? Deli minta maaf kepada Nina. Nah, sekarang kalian tulis ya. Kenapa Deli meminta maaf? Karena Deli tidak meminjam buku itu. Kenapa? Karena Deli belum selesai. Belum selesai apa? Deli belum selesai
bisa meminjamkan atau tidak bisa menolong, kita harus mengucapkan maaf. Oke. Nah, sekarang di bawahnya, ayo berhitung. Deli mempunyai buku cerita. Deli suka membacanya bersama Nina. Nah, perhatikan buku-buku cerita Deli berikut. Nah, sekarang coba kita hapus dulu yang tadi. Kita hapus dulu. Ada berapa buku Deli? Buku cerita Deli di gambar itu ada berapa? Buku cerita Deli di situ ada 21. Di sini tumpukannya ada 10. Di sini tumpukannya ada 10, lalu di sini 1, berarti 21 ya. Nah, berapa banyak buku cerita Deli? Buku cerita Deli ada 21. Lambang bilangan 21 adalah nih, lambang bilangan. Lambang bilangan itu 21. Ini disebut lambang bilangan. Kalau ini disebut 21. Kalau ini lambang bilangan. Kalau ini nama bilangan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba lihat tabel di bawah itu. Tabel di bawahnya ada berapa kolom? Ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Lagi ya. Nah, coba lihat tabel di sana. Tabel di sana ada angka-angka yang hilang ya di situ. Coba kita lengkapi kata-kata angka-angka yang hilang. Di sana ada 21. Di sini titik-titik, titik-titik lagi, titik-titik lagi. Di sini ada 25. Nah, caranya menjawab ini ditambah 1. 21. Setelah 21, 20 berapa? Ditambah 1. Berarti 21, 22. 22 ditambah 1 lagi, 23. 23 ditambah 1 lagi, 24. Itu kalau kalian masih bingung. Tapi kalau misalnya kalian sudah hafal, kalian sudah mampu untuk mengisinya tanpa menghitung lagi, kalian bisa misalnya 21. Setelah 21 apa ya? 21, 22, 3, 24, 25, 26. Nah, berarti di sini 26 ya. Di sini berapa? 27 dan seterusnya ditambah 1. Oke? Kalian bisa salin jawaban dari teacher, dan jika yang belum itu ditambah lagi ya. Ditambah isi sendiri ya. Nah, lalu di halaman 38, ayo mengamati. Di sini ada kegiatan permainan petak umpet ya. Nina dan Lani bermain di rumah Deli. Mereka bermain petak umpet. Nina mendapat giliran jaga. Nina menutup mata lalu berhitung sampai 20. Teman-teman lain bersembunyi. Nina tidak membuka mata. Sebelum selesai menghitung, Nina bermain dengan jujur. Nina mematuhi aturan bermain. Jika kita ingin bermain dengan teman, agar kita banyak teman, kita harus bermainnya dengan jujur. Jangan bohong ya. Kalau misalnya kita bermain jujur, teman mau berteman dengan kita dan kita mempunyai banyak teman ya. Perhatikan gambar permainan di samping. Permainan apakah itu? Apa saja aturan bermain? Permainan tersebut bicarakan dengan temanmu, ceritakan di depan kelas. Nah, kalau permainan ini permainan apa kira-kira ya? Ayo coba tebak, ini permainan apa? Ini permainan benteng-bentengan sepertinya ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ke halaman 41. Halaman 41 itu ayo bermain peran. Di sana. Setelah berolahraga, Nina dan teman-teman duduk di bawah pohon. Nih gambarnya, mereka sedang duduk di bawah pohon. Pohonnya pohon yang besar dan rindang ya.
Nina dan teman-teman duduk di bawah pohon. Mereka minum dan beristirahat. Tiba-tiba Tony dan Johnny berlari di dekat pohon. Banyak debu berterbangan. Nina dan teman-teman pun terbatuk-batuk. Apakah berlari di dekat teman yang sedang duduk merupakan sikap yang baik? Apa yang sebaiknya Tony dan Johnny lakukan? Bicarakan dengan temanmu, lalu perankan cerita di atas di depan kelas. Lakukan dengan percaya diri. Nah, di situ ada gambar Nina dan teman-teman setelah berolahraga. Mereka duduk di bawah pohon sambil beristirahat dan minum. Lalu tiba-tiba ada Johnny dan Tony. Mereka berlari di dekat Nina dan teman-teman. Di sana banyak debu berterbangan. Lalu Nina dan teman-teman terbatuk-batuk. Nah, sikap Johnny dan Tony itu baik atau tidak? Temannya lagi duduk beristirahat, mereka berlari-lari. Banyak debu dan membuat temannya batuk. Baik tidak itu? Nah, itu adalah sifat yang tidak baik. Sepatutnya Tony dan Johnny itu meminta maaf ya kepada Nina dan teman-teman karena sudah berbuat yang salah. Oke? Sekarang halaman 42. Ayo menari. Nah, kalau menari itu adalah pelajaran SBDP. Oke? Nah, di situ ada menirukan gerakan. Angin yang bertiup membuat dahan pohon bergoyang. Bagaimanakah gerakan pohon yang tertiup angin? Dapatkah kamu menirukannya? Ayo ikutilah gerakan berikut. Nah, di sana ada Lani dan Nina ya. Mereka sedang menirukan gaya dahan pohon bergoyang. Pertama seperti ini, kedua seperti ini. Nah, mereka bergoyang-goyang ya. Oke, kalian bisa peragakan sendiri seperti ini. Ya, kalian coba lihat di luar rumah. Kalau ada pohon yang bergoyang, kalian coba lihat di sana. Bagaimana goyang-goyangnya? Mungkin seperti ini ya. Pelan-pelan, tapi kalau misalnya narinya keras-keras, pohon itu akan terjatuh ya. Oke. Teacher kira pembelajaran 3 dan 4 untuk hari ini teacher cukupkan sampai di sini ya. Dan biasa untuk tugas teacher akan kirimkan di Google Classroom. Oke, Primary 1B, good morning.